Halo Impact Youth, apa kabar anak muda? Hari ini Kak Heni akan bicara tentang jangan mudah jatuh hati. Jangan terjebak dengan cinta yang semu, cinta yang cuma datang sebentar lalu cepat juga perginya. Cinlok, ada bahasa Jawanya, tresno jalaran soko kulino, karena sering ketemu jadi jatuh cinta. Ada orang yang cinlok cinta karena sering ketemu, biasanya jatuh hati dengan teman kerja, rekan sepelayanan, tetangga mungkin, atau karena ada event, ketemu satu kali. Nggak bisa terlupakan momennya ya. Mungkin waktu nyebrang jalan, kesetrum waktu gandengan, dan lain sebagainya. Jangan terjebak cinta yang cepat datang lalu cepat pergi. Love at the first sight. Banyak yang masih mempercayai bahwa kita bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Kak Heni tidak bilang bahwa itu salah, tetapi cinta yang murni itu teruji. Jangan cepat menilai orang dari penampilan. Kalau kita belum kenal aslinya, kita bisa kecewa. Jadi, jangan nikah karena usia. Jangan nikah karena harta, jangan nikah karena terpaksa, apalagi lihat luarnya. Karena kita harus bayar harganya. Jangan cepat menilai orang dari penampilan kalau kita belum kenal aslinya. Amsal 26 ayat 25 bilang gini, kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Ada orang-orang tuh yang mulutnya tuh manis banget, suka ngegombal, pinter ngambil hati. Nah yang kayak gini nih biasanya banyak yang gampang jatuh hati. Apalagi yang selalu muji kita, aduh kamu cantik banget sih, aduh kamu keren banget sih. Nah biasanya kita suka ketika telinga kita dimanja-manjakan dengan rayuan gombal. Tapi firman Tuhan bilang jangan percaya kalau dia ramah. Jangan cepat percaya kepada orang yang bermulut manis, karena beberapa dari mereka hanya manis di bibir saja. Kita hanya bisa yakin apakah itu cinta kalau teruji lewat waktu dan jalan yang berbatu. Karena itu jangan keburu nafsu. Rasanya benar-benar jatuh cinta, tapi sebenarnya mungkin kita hanya suka. Ada kisah di Alkitab tentang Amnon dan Tamar yang sebenarnya mereka masih sebapak. Mereka anak-anak Raja Daud. Sebenarnya nggak boleh ya jatuh cinta sama saudara sendiri karena kecenderungan keturunannya cacat lebih tinggi. Nah, dalam kisah Amnon dan Tamar, sebenarnya ini bukan cinta tapi nafsu. Mari kita lihat ayatnya. 2 Samuel 13 ayat yang pertama dan kedua. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Ayat 2, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Lihat kisah ini baik-baik. Pertama, Amnon jatuh cinta. Pertama karena lihat Tamar sangat cantik. Hati Amnon sangat tergoda sampai jatuh sakit. Nah orang tuh kalau sampai sakit, mereka tuh bilang, wah ini jatuh cinta banget gitu. Jatuh cintanya serius. Karena sampai sakit. Saking kangen, saking mungkin mikirin gitu ya. Tetapi lihat apa yang dipikiran Amnon tentang Tamar. Menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Karena anak perempuan itu masih perawan. Nah banyak kali laki-laki tergoda untuk mendekati perempuan karena fisik. Lalu muncul keinginan untuk melakukan sesuatu. Satu kali ada seorang pria yang mendekati seorang wanita. Dia bilang, aku jatuh cinta sama kamu. Nggak tahu kenapa aku kangen sama kamu dan selalu kepikiran kamu gitu. Tapi kemudian pembicaraan selanjutnya mengerikan. Sang pria mulai bertanya, kalau kita ketemu, apakah kamu oke kalau kita berhubungan seks? Ternyata tidak semua pria yang jatuh cinta sama kita, mereka punya niat yang tulus.
tapi bulus. Punya maksud di balik ketertarikannya bahwa attraction-nya adalah untuk kehubungan seks. Satu kali ada anak perempuan yang share WA chat-nya dengan pacarnya. Ketika pacarnya mengajak dia mesra-mesraan lewat WA, pacarnya bertanya apa warna pakaian dalam anak perempuan ini. Dan anak perempuan ini kaget karena dia orang Kristen dan dia tanya sama saya dan saya bilang, udah gak bener itu pacar kamu, udah gak sopan. Karena kasih itu tidak berbuat jahat gitu. Kemudian ada yang mulai muncul istilahnya PAP ya. PAP itu tukeran gambar gitu. Kemudian ada phone sex, ada sexting ya. Jadi chat, berhubungan seks lewat chat, WhatsApp gitu, atau lewat gambar, lewat telepon. Nah, hal-hal ini harusnya tidak boleh diadopsi oleh anak-anak Tuhan, gak boleh diadopsi oleh kita orang percaya, karena ini semua salah gitu, bukannya cinta tapi nafsu. Nah, sama dengan Amnon, ketika Amnon tergoda karena kecantikan Tamar, ternyata bukannya cinta tetapi nafsu, not love but lust, karena Amnon kepikiran bahwa Tamar ini masih perawan dan mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, dia pikir cinta, tapi ternyata cuma nafsu. Ketika dia memperkosa adiknya ini, seketika itu juga rasa cinta yang dia rasa berubah menjadi kebencian. Dalam 2 Samuel 13 ayat yang ke-15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Bayangin, setelah diperkosa, dia mengusir adiknya keluar karena dari rasa cintanya itu malah muncul kebencian yang lebih besar dari rasa cinta. Ini yang kita sebut dengan nafsu. Nafsu membuat kita tidak lagi mengasihi. Tapi sesungguhnya kita kalau mengasihi seseorang, kita akan menjaga dia baik-baik. Kita akan menghargai dia. Kak Henny sudah pernah sharing tentang di healthy dating, bagaimana kalau kita menghargai sesuatu, kita akan jaga baik-baik. Kalau orang tuh serius, mereka akan persiapkan, mereka akan sabar nunggu. Cinta yang murni itu teruji. Istilahnya Kak Henny, cinta itu seperti makan obat rasa coklat. Kita tahu kekurangannya, tapi kita bisa terima. Jengkel sebenarnya sama sikapnya, tapi kita sayang sama orangnya. Banyak sih negatifnya, tapi kita bisa lihat sisi positifnya. Sebenarnya nggak sesuai sama kriteria kita, tapi kita cinta. Makanya selagi PDKT, buka mata lebar-lebar. Kita harus ngertiin banget siapa orang ini, baik buruknya kita harus lihat dan bertanya pada diri kita, apakah kita bisa terima. Sadari bahwa yang perempuan dia gak bisa masak, ngambekan, boros, mungkin malas mandi, berantakan, dan lain sebagainya. Yang wanita juga, coba lihat pria yang engkau sukai, apakah dia cuek, rese, bau, pelit, ribet, malas, kasar. Buka mata. Selagi PDKT itu sebaiknya buka mata. Kita jangan cuma fokus sama kelebihannya, kita harus menyadari kekurangannya. Lihat baik-baik, apakah orang ini punya hal-hal negatif yang mungkin kamu bisa sesali suatu hari nanti. Istilahnya mamahku adalah jangan sampai cinta membuat kita merasakan kotoran kambing rasa coklat, katanya gitu ya. Kita harus ambil keputusan mau dilanjutkan atau tidak. Cinta yang murni itu dewasa. Kita ngerti kekurangan pasangan kita, tapi kita bisa terima. Nah, basi banget kalau orang kemudian sudah nikah, lalu bilang gini, kita beda, kita gak sama, aku gak bisa terima kekurangan kamu. Justru waktu kita PDKT, waktu kita dating, waktu yang tepat untuk kita mengenali siapa calon pasangan kita.